Kemarin kan sudah diperiksa ya. Nah, baik terkait dengan kasus laporan beliau, sekarang ini adalah proses lidik di mana untuk mengetahui apakah ada tindak pidana atas laporan dari Sarah tersebut. Nah, hari Jumat kemarin kita telah mendatangi ada 25 pertanyaan yang dijawab oleh Rizal Gibran atas proses lidik tersebut. Nah, ketika menjawab itu, unsur atas perbuatan KDRT itu menurut pendapat hukum kami tidak terpenuhi karena memang tidak ada bentuk kekerasan, ancaman ataupun dampak-dampak tindak kekerasan lainnya yang ada di diri Sarah sebagai korban. Sehingga kemarin keberadaan Rizal menjelaskan, memaparkan dan memberikan bukti-bukti fakta-fakta terkait dengan tidak pernah ada persoalan itu. Kenapa? Karena di laporan itu terjadi peristiwa hukumnya adalah di bulan Maret. Sedangkan berdasarkan waktu, Rizal itu berumah tangga di Februari, ya kan? Artinya minggu pertama, minggu kedua, ketiga itu kan masih suasana seromantis-romantisnya pengantin baru. Sehingga unsur kekerasan dimaksud kita berkeyakinan dan Rizal menyampaikan tidak pernah dia lakukan. Berarti berarti luka-luka itu sebelum ada pernikahan, Bang. Apa yang pernah saya tanyakan? Gini, kalau Anda menyatakan luka-luka itu sebelum apa setidaknya, apapun yang didalilkan tentang luka-luka itu silakan tanya ke pihak sana untuk membuktikan. Karena apapun dalil yang dikeluarkan itu harus ada pembuktian. Kapan terjadinya, di mana terjadinya, itu kan harus akan ada penelitian lebih dalam ya, harus pakai forensik, apa segala macam atau visum ulang atau itu akan panjang gitu kan. Tapi walaupun saya mengetahui gitu kan ya, gambaran-gambaran seperti itu ya nantilah ada wadahnya Bang ya untuk kita buka. Itu sudah ditanyakan, tapi yang bersangkutan mengatakan ya silakan aja nanti kita buktikan. Iya. Di penyelidik. Nah, menanggapinya gimana? Secara teknis hukum, kalau itu dia dalilkan berarti kan ada dalam pembuktian dia. Akan tetapi termaksud yang dia bilang di tangan apa semua itu, kita sampai sekarang tidak pernah melihat. Selama dia berumah tangga, tidak ada luka-luka terkait seperti itu, ya, yang karena akibat kekerasan yang dilakukan oleh Rizal. Makanya daripada itu karena dia yang mendalilkan, maka kewajiban dialah untuk membuktikan dalil tersebut. Ini sedikit aja. Ya. Saya itu Banyak tipikal apa banyak? yang kalau semua dalam rumah tangga ya, saya memberitahu sebagai seorang imam, saya memberitahu gitu kan. Kalau pada saat kalau sayang itu saya memberitahu gitu kan. Kalau saya marah, saya diam. Kalau saya kecewa, saya pergi atau bukan meninggalkan, pergi maksudnya menghindar dari konflik. Dan sebenarnya sudah 3 kali saya pushback untuk menghindari konflik. Dan itu saya cukup ada rentang waktu yang kedua itu cukup lama, hampir sebulanan. Saya meninggalkan karena saya bukan meninggalkan, saya pergi untuk tidak terjadi konflik gitu. Jadi kita main logika aja, saya bela diri dan 2 gitu. Kalau saya pukul anak orang ya pasti gitulah gitu. Nah, jadi itu... saya kalau marah saya diem gitu. Nah, tapi bagian mana sih Pak Rizal kan bilang ini fitnah gitu kan, mungkin bagian mana sih atau ya nanti gini kan kita sudah sangkal semuanya Bang ya. Nanti bagian-bagian mananya nanti akan diperdalam di wadah-wadahnya di penyidik, nanti kita akan perdalam di situ gitu. Karena ini kan masih proses ya Bang. Nanti kan apa yang menjadi keterangan Rizal terhadap 25 pertanyaan itu, mereka kan akan gelar, mereka akan proses. Apakah ada tindak pidana dalam laporan Sarah ini? Itu dulu. Karena mau diketahui dulu ada tidak pidana KDRT itu. Nah, itu yang sedang dikaji. Nah, kalau nanti misalnya sudah mereka melakukan gelar, mereka cari, barulah mereka yang nanti menentukannya. Sehingga kami sama Rizal sudah bersepakat bahwa terhadap sesuatu yang kita sampaikan ke publik hanya area-area yang terkait dengan tidak melakukan atau bagaimana. Tetapi proses bukti fakta biarlah pihak kepolisian saja yang memegangnya, dan mereka lah yang memiliki kewenangan untuk mengolah data fakta yang kami sampaikan seperti itu. Mas Rizal, sebagai pembunuhan karakter nggak sih, karena berhembus isunya sangat ya. Pasti berpengaruh, tapi kan sekarang netizen juga sudah pintar ya gitu. Ya
Ya, sekarang gini aja, saya mengutip apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Kita tidak perlu menjelaskan diri kita, karena orang yang mencintaimu tidak memerlukan itu. Orang yang membencimu tidak akan percaya itu. Gitu kan. Jadi ya sudah, nggak apa-apa ya, kita nanti kan pembuktian aja, nanti ada wadahnya gitu kan. Nggak usah ini nanti di counter ini kan, jadi malah blunder kan gitu, malah blunder nanti jadinya ambigu kan gitu. Jadi ya sudah, saya tetap menjalankan profesi saya walaupun sometimes memang agak terpengaruh ya. Tapi tentunya sih sekarang juga lingkungan saya juga bisa melihat gitu kan, apalagi saya juga di lingkungan pendidikan juga gitu kan. Mereka juga akan melihat dari pembuktian gitu. Oke, seberapa pengaruhnya di profesi Mas Gibran sekarang, artinya kan dunia pendidikan ya? Ya, ada sedikit pengaruh, tapi kan tentunya kan juga akan melihat dari banyak faktor segi kan. Buktinya kan saya masih aktivitas, saya masih kerja gitu kan. Dari situ aja kan juga mungkin masyarakat juga bisa menilai. Tapi pengaruhnya, KDRT loh, KDRT. pengaruhnya tuh tapi seperti apa? Kayak mungkin dapat apa tuh sosmed sama saya alhamdulillah masih di lingkungan orang-orang yang dihadapi. Saya masih ada sahabat-sahabat, ada keluarga-keluarga yang masih support gitu kan. Terus pengaruh apa kayak kemarin Rizal menghilang, stres apa enggak? Buktinya gini deh, kan ada rekam jejak digital saya di IG saya gitu kan ya, yang dikatakan saya stres, saya ngapain tuh di IG gitu, counter dong gitu kan. Nah saya ngajak media biar berimbang gitu kan. Rizal Gibran stres, tidak ini, counter dengan waktu informasi itu apa kegiatan saya di IG. Iya, kalau saya kacamata saya juga Bang Rizal dari awal saya tidak nyari pembenaran nanti pas dalam ini saya silakan kalian menilai sendiri, berasumsi sendiri. Raja selama berumah tangga memangnya apa sih kekerasan apa, karena pihak sana ngeklaim secara Ya makanya gini, makanya kekerasan apapun juga silakan apapun yang didalilkan, silakan dibuktikan dulu. Tapi selama ini selama berumah tangga Bang Rizal merasa Tadi kan saya sudah bilang, saya kalau marah diem, kalau kecewa saya menghindar, dan saya sudah 3 kali menghindar gitu. Justru saya kembali lagi itu dari siapa-siapanya nanti lah, bukan di sini. Saya banyak punya banyak bukti. Ini tapi pihak sana ngeklaim punya bukti-bukti, terus punya surat visum dokter juga. Kalaupun misalnya mereka keluarkan itu kan sudah menjadi ranah dalam proses penyidikan. Gimana? Apa nih nanti Bang Rizal? Iya, makanya kita kan ketika menghadiri panggilan PNJ penyelidik kemarin, bagi kita udah terang benderang bahwa berkeyakinan kita itu tidak pernah ada dilakukan oleh Rizal. Adapun peristiwa-peristiwa yang dia maksud itu tidak merupakan kategori kekerasan dalam rumah tangga menurut pendapat hukum kami dan menurut bukti kita yang ada. Nah, yang kedua, kita pun melihat yang kemarin dia itu kan di media. Kita kan bilang ke penyidik, kami mengetahui unsur apa yang dilaporkan dari pertanyaan yang diberikan kepada Rizal, sehingga saya berkeyakinan, Rizal berkeyakinan tidak pernah ada seorang Rizal, apalagi dia ini dan 2, ya kan, karate, yang kalau memukul menghajar itu kan, waduh, fatal sekali kan akibatnya kalau secara fisik. Makanya tadi Rizal sampaikan, dia ini tipikalnya kalau ada permasalahan ketika dia diam tidak juga mengerti, tidak bisa dipahami, tidak bisa dijalani oleh pasangannya, maka dia lebih baik pergi dulu sementara untuk menenangkan, barulah dia kembali lagi, sehingga kontak fisik terkait akan terjadi kekerasan, benturan itu tidak akan pernah terjadi, karena itu memang sifat alami Rizal Gibran dari dulu sampai sekarang yang memang itu sifat asli. Dan itu yang diajarkan di dunia bela diri saya, itu harus sportif gitu kan, karena kan Sarah ini istri bukan musuh gitu loh, yang mana saya harus terancam gitu kan. Itu pun juga kecuali kalau saya di jalanan ketemu preman saya terancam nyawa saya, nah baru saya akan keluarkan bela diri saya gitu kan. Kalau ini kan istri yang perlu saya cintai, saya sayangi, bukan untuk jadi samsak saya gitu kan. Apalagi kan informasi dibanting, dicekik gitu kan. Waduh. Pihak sana juga ngeklaim bahwa akan terus karena proses ini dan sampai ke pengadilan. Yang perlu kita pahami bahwa dia mengklaim peristiwa hukum itu di bulan Maret. Laporan itu di Februari tahun berikutnya. Ya? Iya, nah makanya dari jarak yang begitu jauh, apa yang membuat itu menjadi laporan sekarang?
apa yang membuat dia itu memiliki rekam medis. Kenapa? Dia ini sebagai suami ketika waktu berumah tangga, sakit yang diderita oleh Sarah, dia itu mengantar ikut ke rumah sakit. Ya, 2 minggu. Iya kan, 2 minggu ada, Ini makanya setelah menikah ya bang? Iya kan sempat sakit kan, saya rawat tuh. Saya rawat di iya, rumah sakit. makanya Saya urus semuanya. jejak rekam medis itu beliau megang, beliau mengetahui. Makanya ketika kita kemarin, saya tidak bisa buka substansinya, Ya. tetapi kita katakan bahwa kita juga counter peristiwa pada tanggal ini di rumah sakit ini misalnya, ini dia penyakitnya, ini dia persoalannya, kan begitu. Sehingga kemarin itu kita serahkan kepada penyelidik untuk melakukan penyelidikan. Benar tidak unsur KDRT itu terpenuhi di dalam laporan polisi yang dilakukan oleh Sarah? Berarti rekam medis yang dia lampirkan pihak sana mungkin ya bang? Itu Mungkin ya, adalah mungkin ya. Kalian belum lihat kan? Berarti itu rekam medis memang karena Ya, sakit. nantilah. Biar- Karena ini ada wadahnya, nggak bisa dibuka di sini ya. Kan kalian juga dari segi hukum kan juga bukan wadahnya untuk saya buka di sini. Nanti kan jadi nanti opini begini ya. Di sini ya sudahlah. Nanti kan ada wadahnya gitu kan. Walaupun saya dihujat netizen deterjen seluruh Indonesia nggak apa-apa. Nanti kalau memang udah akhirnya tidak terbukti melakukan Nah itu nanti kan tindak masih kan KDRT. proses. Iya, Bukan kalau tidak. kalau memang nanti tidak terbukti apakah mau Lapor. lapor balik gitu pencemaran nama Ini baik? sekarang ini prosesnya masih ada 2 tahap lagi. Pertama lidik dulu kan. Lidik ini kan belum selesai. Lidik itu untuk menentukan tindak pidananya. Baru kedua, kalaupun memang terjadi naik status, berarti kan adalah namanya sidik untuk mengetahui siapa pelakunya. Nah, ini kan masih di bawah. Sampai sekarang pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan resmi atas proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu yang Pendalaman, pertama. ya. Masih pendalaman. Nah, yang kedua, apakah Rizal melakukan langkah-langkah hukum? Tentu seperti yang kita sampaikan sebelumnya, beliau ini bersama kami tim kuasa hukum sedang mengkaji, mengevaluasi, menganalisa ya atas dampak daripada laporan polisi ataupun pernyataan yang dilakukan oleh S atas diri beliau. Kenapa? Ini yang berdampak supaya apa? Memang untuk melaporkan seseorang adalah hak warga negara yang merasa dirugikan, akan tetapi setiap laporan itu memiliki konsekuensi hukum yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi dikeluarkan statement pernyataan-pernyataan yang masih Dalam baru ditandatangani laporan polisi sudah distatementkan Ya, dan kegiatan ABCDE. dan kemarin kan juga baru interview dan klarifikasi. Ya. Oke? Bang, Oke. Bang, ini kan dari pihak sana sangat masif banget dengan tuduhan-tuduhan. Nah, artinya adanya penyimpangan, terus mabok-mabokan segala. Menanggapinya gimana, Bang? Ini ya pulang malam. Ya kemarin kan sebenarnya di PMJ kan udah saya kasih tahu. Saya ini profesi 30 tahun di dunia seni ya. Dari umur 15, sekarang saya 45. Tahun ini 46 insya Allah panjang umur 31 tahun saya di dunia ini gitu. Nah pada saat saya ta'aruf, saya menceritakan profesi saya dan dia memahami, mengerti gitu kan. Dan apalagi bukan hanya menceritakan, saya menjalani pada saat itu lagi stripping di salah satu stasiun televisi gitu kan. Pulang jam 3, jam 9 pagi udah callingan, rumah saya di Tambun, callingannya di Cibubur gitu kan. Wah tiap hari tuh gitu kan ya. Sampai beliau bilang, "Kak, jaga kesehatan begini ya, aku udah paham kan gitu loh. Dari situ aja kan agak menggelitik ya gitu kan. Dan toh waktu rumah tangga sama saya pun juga saya tidak tiap hari pulang juga. Saya rumah jauh gitu kan, ada cuma sekali, 2 kali, 3 kali gitu kan. Dan saya juga lagi banyak aktivitas dengan menggunakan transportasi umum gitu kan. Nah jadi kalau dibilang pulang malam gitu kan ya nggak sih, dan itu cuma 2-3 nggak sampai 5 kali justru saya pulang malam itu gitu kan ya. Sekarang dijadikan bahan. Hello, dulu kan kamu udah tahu saya lagi syuting, pulang pagi malahan gitu kan. Kadang-kadang malah nggak pulang, tidur di lokasi syuting gitu kan. Dari sini aja saya agak bermain logika aja. Silakan kalian menafsirkan seperti apa. Ya kalau sekarang close statement seperti itu, kenapa nggak cari yang office hour gitu kan, 9 to 5 gitu kan ya, seperti itu aja gitu kan. Ya kalau semua saya diindikasi mabuk-mabukan apa segala macam, pulang malam capek ngantuk mata merah, apakah itu diindikasikan mabuk gitu kan ya nggak sih? Kalau mabuk itu indikasinya bagaimana? Nyanyi-nyanyi, sempoyongan, nah itu baru, dan itu harus ada pembuktian gitu kan. Apapun yang didalilkan harus dibuktikan gitu.
Nah, Orang ketiga, dengan Bang. tuduhan penyimpangan gimana tuh, Bang? Karena kan di sana masifnya seperti Keke. Gimana Trauma penyidikan loh kemarin? katanya Iya, melihat nggak apa-apa, sosok nggak apa-apa. laki-laki katanya Iya. anak dan nggak mau keluar karena gara-gara Iya, kan makanya saya bilang itu kan Maret peristiwa itu. Kalau dia bilang penyimpangan, kemana aja sampai itu November apa nikah baru dinyatakan apa gugatan perceraian. Iya. Bagaimana Oke, ada caranya? faktor X yang saya tidak bisa ceritakan di sini, biarkan wadah-wadahnya aja ya. Karena ini sensitif sekali ya. Nah, orang Ada. ketiga, Bang, kan pihak sana nggak klaim juga katanya ada orang ketiga dan hubungannya yang memang dekat sampai Ya saat sekarang ini gini, gitu kalau loh. diklaim kan dia harus ada pembuktian dulu kan. Orang ketiganya siapa, di mana kejadian dengan orang ketiganya, silakan dibuktikan dulu. Nanti akan kita kontak, gitu kan. Nah, sampai menyebutkan ada di ruang sidang perceraian nama Henny Mona disebutkan, Bang. Gimana tuh, Bang? Di ruang sidang, oh nggak ada. di sana menyebutkan Di sana menyebutkan. Oh, menyebutkan. Henny Mona. Saksi. Ya. Di saksi saya adalah masih keluarga, yang kedua adalah ibu saya. Dan selama-selama proses itu tidak ada nama dia. Kalau dia menyebutkan, Dia menyebutkan. harus ada CCTV menangkap bahwasanya beliau ada di ruang sidang saya. Silakan balikin lagi, tanya lagi, ada nggak itu sih yang disebutkan itu di ruang sidang saya? Itu aja. Bang Rizal, memang sebelumnya sebelum adanya pernikahan itu awalnya sudah tidak mau melanjutkan pernikahan. Oke, jadi gini. Biasa namanya pernikahan kan pasti ada kerikil-kerikil tajam-tajam sih, apa ada percikan-percikan gitu kan ya. Nah, justru sebenarnya ini berdasarkan bukti, bukan katanya loh ya, bukti. Saya justru 2 minggu sebelum pernikahan tuh saya sudah pesen tiket untuk ke Surabaya menyelesaikan ada satu konflik yang sebenarnya saya yang mau mundur. Hanya gara masalah undangan. Ya, ya. Masalah undangan itu sudah saya kasih draftnya ke pihak Surabaya, ACC. Dari pihak ACC, ada buktinya ACC, oke, ACC naik cetak. Vendornya itu dari saya, sponsornya dari saya, dan itu vendornya di Surabaya. Pada saat undangan sudah tersebar, baru nyadar, oh ini salah nih. Loh, kan kalian udah ACC. Nah, permasalahannya adalah harusnya pihak mereka itu telepon saya dulu. Ini langsung ditabrak ke vendornya. Vendornya marah-marah, ya tegur saya keras. Disitulah ada sedikit permasalahan. Bahkan divisi undangan, departemen undangan itu WO-nya adalah The Wedding 99. Tahu siapa yang punya? Ya, sampai menahan saya untuk tidak pulang ke Surabaya. Oke. Gitu Nah, ya. itu- Itu ada bukti kalau itu. Nah, ya, itu kenapa akhirnya kepikir untuk membatalkan pernikahan? Karena pada saat itu ada Ada kesalahpahaman dari dia, itu langsung main tabraknya agak keras. Ada pihak keluarga sana yang gimana gitu Ya, membuat silakan Bang menafsirkan Rizal. sendiri lah. Masih Gibran, Oke, cukup berarti ya. terakhir untuk sidang cerainya so far udah sampai mana sih? Udah putusan. Sudah putusan, sudah dapat akta Aktanya masih kita nunggu dulu. Berapa? 14 hari. 14 hari. Bebet itu akan bikin 14 hari. Ya, oke ya. Pihak sana menuntut harta gono gini kan? Tidak sampai Gini. sana lah. Gonogini dari begini, gonogini Isi- itu harta bersama yang dihasilkan ya. Harta bersama yang dihasilkan, tapi justru berarti nuntut Nggak apa aja ada, sih Mas? nggak ada. Nuntut apa aja Mas yang di pihak sana? Nuntut apa aja? Nafkah ya ida. nanti nafkah ida, nafkah lampau sama mutaya. Nah itu nafkah idanya kan boleh dibilang fantastik ya. Wah. Sekitar 750 juta apa 500 Ya, juta. kalau nilai kita nggak bisa Ya, sampaikan. ya. Yang pasti 3 item itu dalam rekonstruksi dia dan hakim menyetujui terhadap nilai tersebut. Tetapi tidak seberapa yang beredar nih di masyarakat. Ya. Kita juga nggak tahu nih dari mana dapat angka-angka itu. Karena sampai sekarang pihak kita sampai sekarang masih mengunci, menutup rapat. Ya. Karena memang sifat daripada pengadilan agama itu memang tertutup rapat, Ya, tertutup. tidak terbuka. Tapi kaget gak sih meminta nafkah ida sebesar itu? Sebesar itu yang beredar nilainya. Minta. Ya, nanti kan ini masih proses, tambah. Tenang. Ada tuduhan yang katanya nggak pernah menafkahi. Kenapa Rizal nggak Jadi apapun yang dituduhkan itu kan sebenarnya sudah proses di pengadilan agama, sudah terjawab di pengadilan agama. Ada lah bukti-buktinya, Sudah ada putusannya. sudah ada putusan. Oke. Jadi itu